Ya ampun mas, kamu kok kayak nggak percaya banget sih sama istri sendiri. Kan aku udah bilang semuanya lagi diproses. Nanti kalau stoknya datang langsung rapi kok. Mending sekarang mas masuk dulu, mandi terus istirahat. Jangan dipikirin terus, bikin pusing aja. Ya udah kalau emang gitu, aku cuma khawatir aja Nat. Uang 100 juta itu tanggung jawabnya besar banget buat kita. Mas Fajar, kok kamu bisa ada di sini? Katanya hari ini ambil lemburan dari pagi sampai malam. Kalau aku nggak pura-pura pamit kerja lembur hari ini, aku nggak bakal pernah tahu kemana perginya uang pinjaman keluarga kita, Nat. Ini Muka kamu kelihatan lelah banget, Jar. Lembur terus dari awal minggu. Emang nggak capek? Ya capek sih, Mas. Tapi mau gimana lagi? Kalau cuma ngandelin gaji pokok, jujur aja, pas-pasan banget buat kebutuhan sehari-hari. Mana Aura sebentar lagi mau masuk kelas tinggi. Di sekolah, makin banyak biayanya. Tapi kamu kan punya kalian, Jar. Mukar pasang mesin pabrik aja. Kamu jago. Apalagi cuma benerin motor. Kenapa nggak coba buka usaha sendiri? Niat mah ada dari dulu mas, pengen banget punya bengkel kecil-kecilan sendiri di rumah biar bisa ngatur waktu sendiri dan hasilnya bisa langsung dirasain keluarga. Iya itu masalah utamanya di modal, belum ada tabungan yang kumpul, nggak pernah nyampe angka yang pas buat sewa ruko sama beli alat-alat kelengkapannya. Setiap kekumpul dikit aja ada kebutuhan mendadak, rasanya impian mau punya bengkel sendiri masih jauh banget mas. Ya yang sabar ya Jar, ditelatenin aja dulu, yang penting dapur rumah tetap ngepul dan kebutuhan anak terjamin. Iya sih, tapi kadang aku kasihan sama Nadia dan Aura. Pengen rasanya ngasih kehidupan yang lebih layak, lebih nyaman buat mereka. Aku cuma mau jadi suami sama bapak yang bisa diandelin. Mas, ini sarapan dulu sebentar, jangan buru-buru pergi. Aku mau ngomongin sesuatu yang penting. Ngomongin apa Nat? Soal uang bulanan kemarin kurang ya? Nanti pas gajian lemburan cair aku tambahin. Bukan soal itu mas, tadi malam aku mikir-mikir terus pas kamu belum pulang. Daripada kita nungguin tabungan kamu terkumpul yang nggak tahu kapan cukupnya, mending kita ambil jalan yang lebih cepat aja. Jalan cepat gimana maksud kamu? Kenapa kita nggak coba ajukan pinjaman ke bank aja? Pinjaman ke bank? Nat, pinjam ke bank itu beresiko. Kita ada cicilan tiap bulan yang wajib dibayar. Mau pakai uang apa bayarnya? Ya makanya dengerin dulu penjelasan aku mas. Aku berniat mau buka usaha toko sembako di depan rumah kita. Kebetulan teras kan lumayan luas. Usaha sembako itu muter uangnya cepet mas. Orang tiap hari butuh beras, minyak, gula. Keuntungan juga lumayan banget. Kamu yakin sanggup kelola usaha sembako? Kamu kan belum pernah pegang usaha sendiri sebelumnya. Buka toko sembako kan nggak rumit mas. Nanti dari hasil keuntungan toko itu kita pakai buat bayar cicilan bank tiap bulan. Sisanya bisa kita tabung jauh lebih cepat buat modal bengkel impan kamu itu. Jadi cita-cita kamu punya bengkel juga bisa terwujud kan? Kebetulan modalnya berapa emang? Kalau di total buat belanja stok awal, etalase, sama perbaikan teras ya kira-kira 100 juta rupiah mas. 100 juta Nat, itu bukan uang kecil. Kalau sampai usahanya rugi atau seret, gimana kita bayar cicilannya? Gaji pabrik aku nggak akan cukup buat nutupin utang segede itu. Percaya sama aku mas, aku bakal kelola uang itu baik-baik. Aku juga capek lihat kamu kerja banting tulang siang malam sampai kurang tidur. Ini kesempatan kita buat berubah nasib keluarga. Kau percaya kan sama istri kamu sendiri? Ya udah, nanti kita coba tanyain syarat-syaratnya ke bank. Tapi inget ya Nat, uang itu bukan uang kaget, harus benar-benar dipakai buat modal usaha, yang dipakai buat hal lain. Iya mas, tenang aja, aku janji nih di masa depan kita bertiga. baik Pak Fajar dan Bu Nadia, berkas pengajuan pinjaman sebesar 100 juta rupiah atas nama Bapak dan Ibu sudah disetujui. Setelah ditandatangani, dana akan langsung masuk ke rekening hari ini juga. Berarti cicilannya mulai bulan depan ya Mbak? Tidak ada penundaan? Betul Pak Fajar. Tanggal jatuh temponya setiap tanggal 10. Mohon dipastikan saldonya mencukupi sebelum tanggal tersebut agar tidak terkena denda keterlambatan. Mas kok malah melamun sih? Ayo buruan ditandatangani, kasihan Bapak tugasnya nungguin. Bismillah, moga-moga lancar semuanya. Selamat ya Pak, Bu. Semoga dana ini bisa membantu mengembangkan usaha sembakonya. Amin, terima kasih ya Mbak. Uangnya udah masuk Nat, 100 juta utuh.
Jujur aja, pegang uang segini banyaknya bikin kepalaku rada pusing. Ini tanggung jawab besar banget. Kamu ini gimana sih mas, dapat rezeki kok malah pusing? Harusnya seneng dong, ini kan langkah awal buat kita berkembang. Iya sih seneng, tapi inget ya Nat, ini bukan uang kaget atau uang bonus. Semua dana ini mutlak modal toko semaku kita. Soal pengelolaan keuangan toko, aku serahin sepenuhnya ke kamu. Aku gak bakal campur tangan, karena aku harus tetap fokus kerja lembur di pabrik buat jaga-jaga. Tenang aja mas, aku ini istri kamu, masa kamu gak percaya sih? Aku bakal atur semuanya rapi-rapi. Mana yang buat belanja grosir, mana yang buat operasional toko. Kamu fokus aja kerja, biar urusan toko aku yang pegang. Ya udah kalau gitu, tolong jaga amanah ini baik-baik ya Nat. Ini taruhan hidup keluarga kita. Nat, aku perhatiin dari tadi tas yang kamu taruh di meja itu keluaran terbaru kan? Yang harganya belasan juta itu. Hah, seriusan? Wah iya dong, kok kamu gak pernah cerita-cerita sih Nat? Perasaan bulan lalu kamu masih pakai tas lokal yang dibeli di pasar kaget. Ya ampun, kalian ini teliti banget deh. Ini cuma usaha kecil dari hasil usahaku kok. Yang sekali-sekali nyenengin diri sendiri masa gak boleh? Tapi keren banget loh perubahan kamu sekarang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki serba bermerek. Perhiasan di tangan kamu juga makin banyak aja. Suami kamu naik jabatan ya di pabrik. Ya bisa dibilang begitu deh. Lagian bisnis kita lagi jalan banget. Makanya ada dana lebih. Hidup itu cuma sekali Jang. Kalau ada uang ya dipakai menikmati hidup. Jangan cuma disimpan-simpan terus sampai tua. Duitnya cair terus ya Nat. Pantesan makin gawang begini. Beda banget sama Nadia yang dulu suka bingung kalau diajak arisan mahal. Dulu kan beda sama sekarang. Sekarang mah mau beli apa aja tinggal gesek. Oh iya mbak, nanti selesai hair treatment tolong tambahin perawatan spa wajah sama krim yang paket paling komplit ya. Baik Wan Nadia, nanti langsung disiapkan. Wah, mantep. Habis dari salon ini kita mau kemana lagi nih? Gimana kalau kita makan siang di restoran Prancis baru yang di pusat kota itu? Katanya tempatnya estetik banget buat foto-foto. Boleh banget, tenang aja. Nanti makan siangnya aku yang traktir semuanya. Pokoknya hari ini kita bersenang-senang. Asik, memang Nadia ini sahabat kita yang paling pengertian dan paling baik deh. Nat, aku mau tanya deh, ini kan udah hampir sebulan sejak dana pinjaman dari bank itu cair ke rekening kita. Tapi kok teras rumah kita belum ada perubahan sama sekali ya? Mas, udah pulang. Kok cepet banget? Tadi lemburnya dibatalin ya? Tadi pembagian shiftnya dimajuin. Masalahnya bukan soal lemburan aku Nat, aku tanya soal usaha kita. Mana etalase kaca yang katanya mau dipesan? Terus stok beras minyak sama jajanan anak yang mau dijual mana? Kok belum ada satupun barang yang kelihatan? Oh itu mas, aku kan udah usaha nyari tukang buat bikin etalase sama perbaikan teras ini. Tapi tukangnya lagi banyak garapan, jadi dapat antrean agak lambat deh. Lagian distributor sembakonya juga masih nyiapin barang-barang kita. Masa sih lambat banget? Harusnya kan kalau ada uang muka barang-barang grosir itu bisa langsung diantar dalam 2 atau 3 hari. Kamu udah WLDP ke distributornya belum? Udah dong mas, masa belum? Ya namanya juga bisnis grosiran besar mas. Stok di gudang mereka kan lagi numpuk pesanan dari toko-toko lain. Kita kan pendaftar baru, jadi harus antre dulu. Sabar dikit, kenapa sih mas? Nggak bisa serba mendadak begitu. Beneran begitu kan Nat? Kamu nggak ada kendala lain kan? Cicilan bank bulan ini bakal mulai dipotong loh. Kalau tokonya belum jalan, kita mau bayar cicilan pakai uang dari mana? Ya ampun mas, kamu kok kayak nggak percaya banget sih sama istri sendiri. Kan aku udah bilang, semuanya lagi diproses. Nanti kalau stoknya datang langsung rapi kok. Mending sekarang mas masuk dulu, mandi terus istirahat. Jangan dipikirin terus, bikin pusing aja. Ya udah kalau emang gitu, aku cuma khawatir aja Nat. Uang 100 juta itu tanggung jawabnya besar banget buat kita. Mas Fajar, kok kamu bisa ada di sini? Katanya hari ini ambil lemburan dari pagi sampai malam. Kalau aku nggak pura-pura pamit kerja lembur hari ini, aku nggak bakal pernah tahu kemana perginya uang pinjaman keluarga kita Nat. Ini suaminya Nadia ya? Kok penampilannya kusem begitu sih? Iya kan, mukanya kenceng banget lagi. Mending kita diem dulu deh. Ini riwayat penggunaan kartu yang kamu pegang Nat. Kamu bilang ke aku hari ini mau ketemu pemasok sembako buat belanja beras sama minyak kan?
Tapi di sini tertulis kamu belanja baju jutaan rupiah, perhiasan, terus makan di restoran mahal begini. Masuk mana yang kamu temuin di tempat mewah kayak gini? Mas, tolong dong, jangan bikin malu depan umum begini. Kita pulang dulu, nanti kita bicarain baik-baik di rumah. Mau ngomongin apa lagi di rumah, Nat? Bukti semuanya udah ada di sini. Aku kerja banting tulang siang malam, tan lapar, tan capek demi nanggung cicilan 100 juta rupiah yang harus kita bayar tiap bulan. Aku mikir uang itu buat masa depan keluarga kita, buat Aura, tapi kamu habiskan buat hanya pamer gaya hidup sama teman-teman kamu. Nat, kayaknya urusan keluarga kamu penting banget deh. Aku sama Maya pamit duluan ya, nggak enak mau ikut campur. Hehehe, iya Nat, kita pulang duluan ya, makasih makan siangnya. Mas, maafin aku cuma lapar mata, aku hilaf. Kamu tahu nggak, Nat? Yang paling bikin hatiku hancur itu bukan cuma soal uangnya yang habis tanpa sisa, tapi kepercayaan yang aku kasih sepenuhnya ke kamu udah kamu hancurkan sampai nggak tersisa sedikit pun. Ya Allah Fajar, kamu ini belum pulang dari tadi sore. Ini mau jam 1 malam loh, Nak. Pak RT, nggak apa-apa Pak, ini dikit lagi beres kok. Tanggung motornya Pak Kusno mau dipakai buat kerja besok subuh. Kamu itu kan dari tadi siang baru selesai kerja dari pabrik, Jar. Kenapa malam-malam begini malah nekat ngambil servisan motor orang? Badan kamu itu punya batas, nanti kalau kamu sakit gimana? Mau gimana lagi Pak? Kalau aku cuma ngandelin gaji dari pabrik bulan depan, aku nggak bakal sanggup buat bayar cicilan ke bank. Uang kita gede banget Pak. Aku udah dengar kabar-kabar burung dari warga sekitar soal masalah rumah tangga kamu sama Nadia. Beneran uang pinjaman dari bank itu habis dipakai sama istri kamu? Nasi udah jadi bubur Pak, mau disesali terus juga uangnya nggak bakal balik. Sekarang yang penting aku harus tanggung jawab. Bagaimanapun nama aku yang terdaftar di bank itu, aku nggak mau kredibilitas aku hancur, apalagi sampai Aura terlantar. Kamu itu suami dan bapak yang luar biasa bertanggung jawab, Jar. Tapi ingat, jangan maksain fisik terlalu keras. Nadianya sendiri gimana? Dia ikut bantu cari uang ganti rugi nggak? Nggak tahu deh Pak, kita udah jarang ngobrol di rumah. Pikiran aku udah capek banget. Sekarang fokus aku cuma satu, kerja keras biar bisa bayar utang ini dan mastiin kebutuhan anakku tetap terpenuhi. Walau harus kerja 18 jam sehari, aku bakal jalani. Saya yakin suatu saat kamu jadi orang yang hebat, orang yang sukses. Ya udah saya duluan ya. Jangan kemalaman, kamu juga pasti butuh istirahat kan? Besok harus kerja lagi. Tenang aja Pak RT. Semoga keputusan yang aku ambil ini adalah jalan terbaik saat ini. Aku cuma mau ketenangan. Aku minta maaf Nadia, tapi aku nggak bisa bertahan terlalu lama. Baik, setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, persidangan perceraian ini telah mencapai tahap akhir. Mas, tolong Mas, bicaralah sama hakim, cabut gugatannya Mas. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja apa aja buat bantu kamu lunasin sisa utang bank itu. Tolong kasih aku kesempatan satu kali lagi demi anak kita Mas. Kesempatan itu udah sering aku kasih dari awal Nat. Waktu kamu minta uang pinjaman, aku percaya sepenuhnya sama kamu. Waktu kamu beralasan toko belum buka, aku tetap berusaha positif. Tapi kamu terus-terusan bohongi aku demi gengsi kamu sendiri. Aku salah Mas, aku hilaf. Aku tertutup sama kesenangan sesaat. Tapi jangan pisahin aku sama Aura Mas, aku ibunya. Aku nggak pernah niat memisahin kamu sama Aura Nat. Kamu tetap ibunya. Tapi buat jalanin rumah tangga ini lagi, maaf, aku udah nggak sanggup. Rasa percaya itu dasar dari pernikahan. Begitu kepercayaan itu hancur berantakan, udah nggak ada lagi yang bisa dipertahankan. Berdasarkan pertimbangan kondisi finansial, stabilitas emosional, serta kesiapan pengasuh demi kebaikan anak, maka hak asuh atas anak bernama Aura sepenuhnya diserahkan kepada pihak ayah, yaitu Pak Fajar. Ya Allah Mas. Biaya utang bank sebagian besar tetap akan jadi tanggung jawab aku Nat. Kamu fokus aja, benahi hidup kamu sendiri dulu. Mulai hari ini kita tempuh jalan kita masing-masing.
Budi, itu penguncian baut di bagian rantai masih kurang kencang sedikit. Ingat ya, keselamatan pelanggan itu nomor 1 di sini. Jangan sampai ada hal kecil yang terlewat. Siap Pak Fajar, langsung saya kencangkan lagi sekarang. Merekam kepercayaan orang itu susah Bud. Sekali pelanggan puas sama kejujuran dan hasil kerja kita, mereka bakal balik lagi tanpa ragu. Tapi kalau kita curang atau ceroboh, sekali aja habis nama baik bengkel ini. Betul banget Pak, makanya bengkel Pak Fajar ini bisa makin rame dan punya banyak cabang karena orang-orang percaya sama Bapak. Anak Bapak yang cantik, udah siap berangkat sekolah? Udah dong Pak, tadi Aura udah bantu rapikan meja kasir depan juga loh sebelum berangkat. Masya Allah, pintar banget anak Bapak. Jangan lupa belajar yang rajin ya. Kalau nanti pulang sekolah Bapak masih repot, kamu tunggu di ruang baca belakang aja. Iya Pak, Aura bangga banget lihat Bapak sekarang. Bengkelnya makin besar, karyawan Bapak juga baik-baik semua. Ini semua berkat kerja keras dan doa kamu juga nak. Yang penting kita selalu jujur dan bersyukur sama apa yang kita punya. Ayo Bapak antar kamu ke sekolah sekarang ya. Nat, kamu kok kelihatan lesu banget dari tadi pagi. Lemah banget megang pemindai kode barangnya. Kamu sakit ya? Nggak sakit Korin, cuma agak pusing aja. Semalam aku nggak bisa tidur mikirin tagihan. Tagihan apa lagi Nat? Bukannya kemarin kau baru aja gajian? Gajian di sini kan pas-pasan banget Rin. Begitu masuk ke rekening langsung lunas, dipotong buat bayar bunga sama cicilan utang bank yang dulu. Sisanya cuma cukup buat makan sederhana sama bayar kontrakan petakan aku. Ya Allah, utangnya dulu belum beres-beres juga Nat. Kan kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu. Masih ada sisa Rin. Dulu aku ceroboh dan serakah banget. Pegang uang banyak, bukannya dipakai buat modal usaha, malah aku habisin buat gaya hidup. Belanja tas mahal, makan mewah, pamer ke teman-teman. Terus teman-teman kamu yang dulu sering diajak foya-foya itu mana? Nggak ada yang bantuin kamu nyicil? Jangankan bantu bayarin, waktu hidup gua hancur dan utang menumpuk pun mereka satu persatu malah langsung hilang. Nomor aku diblokir lah, kalau ketemu di jalan pura-pura nggak kenal lah. Sekarang aku baru sadar mereka cuma mau berteman sama uang aku, bukan sama aku. Ya ampun, kasihan kamu Nat, yang sabar ya. Nasi udah jadi bubur. Penyesalan emang selalu datang terakhir ya Rin. Dulu aku punya suami yang sangat bertanggung jawab dan sayang banget sama aku, tapi aku sia-siain cuma buat demi kesenangan sesaat yang gak ada artinya ini. Sekarang aku harus nanggung akibatnya sendiri. Mas Fajar, Aura. Ibu, Aura, kamu udah besar banget ya sekarang nak. Makin cantik, makin mirip sama bapak kamu. Apa kabar Nat? Kabarku ya seperti yang kamu lihat mas. Hidup dari kasir harian buat bayar sisa utang masa lalu mas. Sekali lagi aku mau bilang maaf ya sama kamu. Karena keserakan dan gengsi aku dulu, aku ngancurin pernikahan kita. Aku bikin kamu harus banting tulang nanggung beban utang yang harusnya jadi tanggung jawab kita berdua. Aku bener-bener nyesel mas. Setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Dulu aku setuju pinjam uang di bank itu buat ngebangun masa depan keluarga kita bertiga Nat. Tapi kamu malah memilih menghabiskannya cuma demi kesenangan sesaat yang cuma bertahan selama beberapa bulan. Aku tahu aku salah besar mas, aku hilaf. Kejadian itu udah lama berlalu Nat. Aku udah maafin kamu dari dulu. Tapi kamu harus paham satu hal, uang yang habis masih bisa aku cari lagi lewat kerja keras. Tapi kepercayaan yang udah kamu hancurkan gak akan pernah bisa perbaiki lagi seperti semula. Hidup baik-baik ya Nat. Jadikan semua ini pelajaran berharga buat kamu. Aura pamit dulu ya ibu. Ibu jaga diri baik-baik. Ayo nak, kita pulang. Kasihan karyawan di bengkel udah nungguin buat rekap laporan hari ini. Aku berharap kalian bahagia selalu. Maaf aku udah bikin hidup kamu menderita mas.